Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga masih semangat ya, Ibu Bapak, karena hari ini kita akan memulai sesi yang kedua. Nah, untuk itu, supaya acara kita berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali hari ini, seperti hari sebelumnya, saya akan menampilkan tujuan dari acara bimbingan dan latihan. Nah, ini ya. Jadi, untuk hari ini, kita akan membahas tentang kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tujuannya di sini, peserta dapat memahami profil pelajar Pancasila sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Yang kedua, peserta memahami profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Yang ketiga, peserta dapat menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, peserta dapat mengaitkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran kurikulum sekolah penggerak. Yang kelima, peserta untuk memahami tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Keenam, peserta dapat memahami 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan. Dan yang terakhir, peserta dapat memahami tahapan kesiapan sekolah. Gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu cukup padat, tapi saya yakin Bapak Ibu semua masih semangat ya. Selain itu saya ingatkan, untuk peserta Dimlat yang tidak berkepentingan untuk menyalakan mikrofon, silakan untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya. Selain itu, jika ada peserta yang sedang berbicara, dimohon untuk saling menghargai, sehingga nanti saya sebagai fasilitator Bapak Ibu hari ini akan menunjuk agar diskusi kita pada hari ini lebih lancar. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Nah, seperti yang kemarin disampaikan bahwa pembelajaran kita itu memuat kata merdeka. Nah, M yang pertama itu memulai dari diri sendiri. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sambil mengakses LMS-nya ya. Nah, di LMS di sini, nah Ibu bisa masuk ke poin 2.4.A, mulai dari diri, terkait dengan kerangka kurikulum. Nah, di sini Ibu dan Bapak diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman yang Ibu Bapak miliki. Saya berikan waktu selama 5 menit. Dipersilakan untuk Bapak Ibu mengerjakannya mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Tadi yang mulai dari diri, para peserta BIMTEK yang saya banggakan. Baik, kita akan lanjutkan ke eksplorasi konsep. Nah, kita akan belajar konsep profil pelajar Pancasila. Untuk itu, untuk pemahaman materi yang akan lebih detail, ya, Bapak Ibu peserta bisa klik eksplorasi konsep. Di situ nanti akan tertera materi konsep profil pelajar Pancasila. Kalau sudah, silakan untuk dibaca dan selanjutnya Bapak Ibu akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di LMS terkait dengan konsep profil pelajar Pancasila. Sudah paham apa yang saya maksudkan di eksplorasi konsep, Bapak Ibu? Sudah. Ya, oke, kalau sudah silakan masuk ke LMS untuk memahami materi profil pelajar Pancasila
dan mengerjakan pertanyaan yang ada di LMS. Silakan Bapak Ibu. Eksplorasi konsep sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke ruang kolaborasi. Ya. Nah, di ruang kolaborasi kerangka kurikulum sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan, ini Bapak Ibu akan berdiskusi. Nah, diskusi kali ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pesertanya akan saya chat ya, Bapak Ibu di kolom chat. Nanti saya buatkan link masing-masing dari kelompok, dan itu Bapak Ibu nanti berdiskusi bisa masuk link dari masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti Ibu pilih sebagai ketua kelompoknya. Baik, Bu. Kelompok 2 Ibu Tri Astuti. Baik, Bu. Ya, kelompok 3 Bu Estiati Katarina. Ya. Ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk diskusi kelompok kali ini? Sesuai dengan fasilitasi yang disampaikan, yang didiskusikan di sini adalah rasionalisasi tujuan dan visi ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi selain Bapak Ibu nanti berdiskusi sudah mengisi form, di situ bisa diunduh ya dari form yang ada di ruang kolaborasi itu, lalu diisi dari hasil diskusinya itu apa rasionalisasi dari tujuan dan visi yang ada di format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan gitu. Aja Bapak Ibu, silakan kalau memang sudah paham betul untuk berdiskusi, silakan masuk ke ruang kolaborasi sesuai dengan link kelompok masing-masing. Ya, selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi ya beserta kawan-kawan kelompoknya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai berdiskusinya? Seru? Ya, formatnya sudah diisi. Oke, baik sekali. Ya, kita lanjutkan sekarang ke berikutnya, sesi berikutnya, yakni refleksi terbimbing. Bapak Ibu, peserta BIMTEK yang saya banggakan, untuk menjawab dari refleksi terbimbing, di sana sudah ada bagaimana Bapak Ibu akan dibimbing dalam merefleksikan diri dan menuliskan di blogspot ya. Nanti jangan lupa di blog, buat blog Bapak Ibu. Di situ sudah ada petunjuknya dengan jelas apa saja yang sudah dipahami, diterima, direfleksikan di situ, yakni menghubungkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat dari konsep materi yang tadi Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih. Oke. 6 profil itu silakan tulis di blog di refleksi terbimbing ya. Bapak Ibu sudah paham maksudnya dengan mengingat 6 PPP. Nah, ingat. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar putih. Silakan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya kita akan masuk ke demonstrasi kontekstual. Nah, untuk itu apa toh yang ingin kita capai di sini agar Bapak Ibu mengerti tahapan-tahapan dalam pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa kita tayangkan ya, demonstrasi kontekstual dalam kerangka kurikulum. Nanti Bapak Ibu akan membuka demonstrasi kontekstual dengan beberapa pertanyaan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah, apa peran dan fungsi kepala sekolah dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak? Yang kedua, apa peran dan fungsi pengawas sekolah dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak?
Dan yang ketiga adalah apa peran dan fungsi guru dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Untuk itu mohon Bapak Ibu untuk membuka LMS masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakan apa yang ada di dalam LMS. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dibuka LMS-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah Bu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik. Agar tidak bosan, marilah sebelum masuk ke materi berikutnya kita akan mengadakan sedikit refresh gitu ya, ice breaking gitu. Nah, dalam ice breaking ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya, tentu saja apa yang akan saya sampaikan itu nggak akan berhubungan dengan materi kita supaya kita fresh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi materinya akan berubah total, kita ambil yang menyenangkan aja, yang asik-asik saja gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Mari kita mulai. Siap. Ya, soal nomor 1. Ya, kenapa ya cewek zaman dulu itu lebih jelek daripada cewek zaman sekarang? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, gimana Bu Catherine? Ya, karena dilahirkan dalam kuburan, karena beranak dalam kubur. Terima kasih. Wow, jawabannya Bu Catherine tidak tepat ya, kurang tepat. Ada lagi yang punya pendapat? Ada Bu. Mengapa ya cewek zaman dulu itu lebih jelek daripada cewek zaman sekarang gitu Bu. ya? Ya? Gimana? Halo, Bu Wiwi? Ya, karena bajunya kalau zaman dulu itu berasal dari karung goni. Lah kalau sekarang kan dari kain. Oh begitu. Jadi baju yang mempengaruhi supaya cantik begitu ya Bu Wiwi ya? Oh begitu. Salah juga Bu Wiwi, bukan itu jawabannya. Oke, jawabannya adalah karena cewek zaman dulu itu sekarang sudah tua-tua. Begitu jawabannya. Aduh. Ini Gimana? kerjain Ya. saya, Bu. Ada. Baik. Ya. Nah, satu lagi pertanyaannya. Sambal apa yang mengeluarkan api? Ya, gampang ini. Sambal apa yang mengeluarkan api? Ayo, Bu. Sambal korek. Ada sambal lado. Sambal lado? Ada lagi? Sambal Tadi ada yang korek. menjawab Sambal sambal korek. Sambal korek. Betul, sambal korek, Bu. Jawabannya Bu Prilly betul, sambal korek. Oke, karena ada yang jawab betul, saya tambah satu lagi pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan, ini agak ilmiah gitu ya, Bapak Ibu ya. Orang yang botaknya depan berarti dia itu pintar. Orang yang botaknya belakang berarti itu pemikir. Nah, kalau botaknya depan dan belakang, berarti apa itu? Botaknya depan dan belakang, berarti apa ya? Semangka itu kali. Semangat. Bisa tidak? Serta bimtek, Bu. Siapa peserta bimtek yang botaknya depan dan belakang? Nggak ada. Tidak bisa? Oke, jawabannya adalah dia pikir dia pintar. Ayo tepuk tangan untuk ice breaking hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu lebih sehat lagi. Baik, Bapak Ibu peserta Bimlak, tampaknya wajahnya tidak kotak lagi. Ya, tidak seperti SpongeBob karena sudah tadi menjawab pertanyaan, yaitu ice breaking ya. Meskipun terpleset tidak apa-apa, mending terpleset daripada terpental.
atau mending terpental begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah segar kembali, saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya minta relawan-relawati saja, daripada menunjuk itu tampaknya nanti tidak nyaman karena saling tunjuk seperti itu. Dipersilakan. Baik, Ibu, boleh saya? Ya, terima kasih Bu Frilia. Ya, Baik. ini tampaknya banyak yang sering keliru ya. Ada yang memanggil Bu April gitu ya. Betul, Bu. Nah, itu ya. Baik. Ini Bu, hasil pekerjaan kelompok kami. Baik. Baik. Iya. Jadi yang diminta, Bu, tentang peta pemangku kepentingan. Nah, Bu. Baik, terima kasih Bu Prilly. Jangan ditutup dulu. Baik. Ya. Baik, ya. Dipersilahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Silahkan kelompok Bu Wiwi. Tampaknya saya menunggu agak lama. Saya tunjuk saja kelompok Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Ini kelompok 1, Bu Wiwi sudah menyampaikan bahwa pemangku kepentingan dari kepala sekolah, pengawas, dan guru. Ini yang saya tanyakan, dari peran kepala sekolah, ini berkolaborasi perannya, berkolaborasi dalam berbagi pengetahuan tentang kurikulum sekolah penggerak dengan kepala sekolah lainnya. Di sini yang ditanyakan kan peran. Ini apa tidak terbalik, peran itu perannya kok berkolaborasi? Kalau berkolaborasi itu kan melakukan, kalau peran itu jadi apa? Kan gitu. Itu jadi apa? Ini mohon untuk dijelaskan. Oh, baik. Terima kasih. Saya kira untuk presentasi kali ini cukup ya. Bapak Ibu ternyata luar biasa, tetap semangat seperti itu ya. Tepuk tangan. Peserta Bimlat yang berbahagia, kali ini kita memasuki koneksi antar materi ya. Pada sesi ini adalah sesi tanya jawab. Silahkan melakukan tanya jawab. Dipersilahkan mau mengajukan pertanyaan. Baik, Bu Catherine, saya mau menyampaikan ya, ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ya. Kalau dulu itu kan dalam kurikulum K13, di situ sebenarnya dalam RPP itu sudah ditekankan toh untuk karakternya, itu misalkan dia tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama, dan lain sebagainya. Sepertinya di situ sudah ada yang namanya profil yang disebutkan di sini. Jadi profil pelajar Pancasila ini hanya saja untuk apa ya, untuk wujudnya itu beda seperti itu. Nah, untuk pemuda pelajar Pancasila, saya belum ada bayangan nanti penuangannya seperti apa di situ. Apakah sama seperti yang kemarin, yang K13 atau tidak? Begitu pertanyaan saya. Baik, Bu Wiwi mau menanggapi, tampaknya sudah ada tanda-tanda mau menjawab. Dipersilahkan, Bu Wiwi. Siap, Bu Catherine. Begini Bu Tuti, memang justru ada sekolah penggerak ini bercita-cita berbeda dengan atau ada bedanya dengan kurikulum yang telah lalu, kurikulum 13. Ini profil pelajar Pancasila itu menekankan 6 profil itu, menekankan ke nasionalisme kita, kembali ke fitrah kita, yakni filosofi dari pendidikan belajar dewasa. Jadi makanya dengan 6 profil itu nanti betul-betul membentuk para pelajar kita bangsa sebagai generasi muda ke depan kita itu betul-betul Pancasilais yang sejati. Itu maksudnya. Jadi tidak parsial, ini hanya jujur, ini hanya tanggung jawab yang kemarin terus
implementasikan dalam hanya satu, mungkin KD ya kali. Nah ini nanti bisa menyeluruh, tidak yang CP-nya itu yang terpenting. Capaiannya pembelajaran itu harus krusial tadi membentuk 6 karakter, yakni profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya nasionalisme, kembali ke filosofi dasar bangsa Indonesia, terutama filosofi pendidikan yang sudah digelerakan oleh Bung Karno. Itu jawaban dari saya tadi. Terima kasih Bu Iya. Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi dan Bu Tuti ya. Jadi tampaknya malah lebih mengedepankan ya bagaimana nanti terwujudnya pelajar yang benar-benar mandiri, pelajar yang kreatif, kemudian membentuk yang benar-benar nasionalis itu, karena itu tadi telah dijawab Bu Wiwi ya. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu, semangat dan keceriaan Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu sesi kali ini. Sebelum kita akhiri, mohon untuk Bu Frilia ya, Bu Frilia memimpin doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Catherine. Baik, Bapak Ibu, akhirnya kita sudah menyelesaikan sesi pada hari ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan informasi baru dan mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita masih tetap semangat. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini dan bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai Tangan, jumpa. dadah. Dadah. Tangan, Terima dadah. kasih. Dadah.